Suatu ketika kamu jadi orang tua nih, kamu jadi orang tua. Kalau anaknya mondok kebetulan, duitnya pas-pasan, 300.000. Bayar SPP dulu, jangan kasih jajan anak dulu. Kalau anaknya pengen berkah, ilmunya manfaat, ilmunya ada, akhlaknya terisi, akhlaknya masuk ke dalam darah dan daging. Kasih jajan ada, buat SPP nggak ada, salah. Persoalannya bukan pada pengasuh pondok, persoalannya kepada kamu yang menjadi calon wali. Di siswa begitu, sekolahin TK anaknya. Kalau memang belum bayaran di TK, bayaran dulu di TK. Uang jajan anak nanti, jangan didahulukan uang jajan belum bayaran di TK. Kalau digratiskan oleh pemerintah TK-nya, SD-nya, kamu tetap kalau ada uang kasih gurunya. Paham tuh? Tapi bukan minta-minta uang, jangan. Tapi ini minta uang. Ngapain begitu? Sekolahin TK, sekolahin SD. Nitipin anak maghrib pengajian, majelis taklim, Quran, Iqra. Jangan kamu itu ilmu-ilmu nggak berharga, anak-anak. Bentuk anak-anak kita tidak mendapatkan ilmu yang manfaat dan ilmu yang berkah disebabkan karena kau tidak menghargai ilmu. Salah satu bukti daripada kau tidak menghargai ilmu adalah kau membiarkan gurunya begitu saja, nggak ngasih apa-apa gitu tuh misalnya. Ini bukan, kalau orang tua kamu yang di Matolib jos-jos semua, hebat. Ini kamunya nih yang jadi calon wali santri ketika nanti mondokin anak. Paham ya? Bu, saya mau bayarin SPP, Bu. Oh, maaf, gratis, kan udah ada bos, Bu. Jadi dari pemerintah itu setiap tahun ada bos buat kita. Ya udah, biaya buat guru-guru berapa? Nggak usah, Bu, kita udah ikhlas. Nggak, saya harus ngasih. Gitu loh, jadi orang tua tuh. Paham nggak? Jangan mentang-mentang, oh udah gratisin. Ada uang buat beli emas, buat beli kulkas, jangan kamu, susah anaknya nanti. Bagaimana caranya agar anak kita soleh? Bagaimana caranya agar anak kita berilmu? Bagaimana caranya agar anak kita punya wawasan yang luas? Caranya hargai ilmu. Salah satu bentuk daripada menghargai ilmu, beli ilmu itu, meskipun kita nggak sanggup untuk membayarnya. Daripada gratis total. Jangan digratisin tuh kitanya enak-enakan gitu loh, jangan begitu. Dibaikin, jangan lunjak. Mau bayaran sekolah, Bu. Mau bayar sekolah, Bu. Ya, nggak usah, kata sekolahnya gratis. Beli emas aja ya. Kredit motor aja ya. Buat bangun rumah aja ya. Nah, ini kan kadang-kadang pihak lain, perempuan atau suami atau istrinya yang goda-godain kita begitu. Enggak buat pondok, enggak buat sekolah, enggak buat gitu loh. Ini Pak Guru, buat Pak Guru jangan ngasihnya begini, ngamplopin maksudnya. Ngasihnya prok sih ya, nggak ngargain juga namanya. Pak Guru, sakuin. Oleh kelasnya dikasih, kepala sekolah dikasih, kalau ada uang. Ngerti ya? Kalau tidak ada uang, adanya uang jajan, pakai uang jajan anaknya, biar anaknya prihatin. Pak, mau beli jajan di sekolahan. Kan kita sebagai orang tua kasihan juga kalau anak kita nggak jajan. Tapi ada uang 10.000, cuman mumunya. Dan kalau setiap bulan itu 300.000. Nah, puasa ya, dikasih uang, dikasih jajan dari rumah aja. Dikasih bekal nih. Bapak pengen ngasih guru kamu. Begitu caranya. Kenapa kita kasihan? Karena pikiran kita, anak kita harus sama kayak yang lain. Kasihan kalau anak saya nggak beli mainan, anak yang main. Kasihan kalau anak saya nggak rihlah, anak yang lain rih. Kasihan kalau anak, selalu begitu pola pikirnya, nggak jadi-jadi. Kita pengen kayak umumnya orang. Kalau pengen menjadi orang yang dahsyat, perjuangan kita dahsyat. Kalau pengen jadi anak kita pengen jadi orang umum, ya toksik, ya NPD, suka ngomongin orang, ya gaul, ya silahkan disamakan dengan yang umum. Tapi kalau pengen anak kita istimewa, ya maka bikin keadaannya pun istimewa. Tapi yang lain pada jajan, Pak, kamu nggak usah dulu. Misalnya kita nggak punya uang, ada uang buat jajan, puasa. Lah ini misalnya uang jajannya rajin, tapi ke sekolah nggak mau ngasih apa-apa. Kasihan gurunya.
Ya tapi kan guru udah dapat dari pemerintah uang bos setahun sekali. Jangan sepelehin begitu, Bu. Kita nggak tahu perinciannya, kali aja buat bangunan sekolah. Ya kan begitu. Gurunya kadang-kadang tuh lapar, butuh uang, tapi tetap dia mau ngajar. Nih ilustrasinya. Abi lah yang ngajar, ini guru lah yang ngajar. Ngajarin kamu begini, tiba-tiba Neng minta jajan. Abi anterin jajan sih. Akhirnya Abi izin. Para murid, izin dulu ya, pengen anterin Neng jajan. Udah mulai pengen buka, Assalamualaikum bismillahirrahmanirrahim. Abi anterin jajan sih. Para murid sebentar ya, izin dulu, pengen anterin jajan. Paham nggak begitu? Selesai jajan dari warung, buka kitab lagi. Ayo kita mulai ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo si Abi mau jajan lagi misalnya. Menurut kamu apa yang harus kamu lakukan? Apa yang harus kamu lakukan? Ditarik Nengnya. Paham nggak? Jajanin ke sana. Bukan Abi minta uang jajan sama kamu. Gak apa disuruh. Abi biar Cime aja yang beliin. Oh ya Meh, ini. Abi udah ngajar aja. Begitu loh. Begitu juga seorang guru yang nggak punya uang apa-apa, istrinya minta jajan di rumah kan, istri minta jajan kan, bu seblak bu apa kan minta jajan, anaknya minta jajan, sedangkan suaminya sibuk ngajarin kamu misalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Dia sempet-sempetnya tidak mau kerja, ngorbanin pekerjaannya, nggak mau dagang, nggak mau kerja gara-gara mikirin murid-muridnya. Iya kan? Anaknya lapar, istrinya lapar, sedangkan suaminya itu memperjuangkan keilmuan orang lain. Sebenarnya ilustrasinya sama. Istrinya dan anak-anaknya pun berteriak mau jajan sih, mau jajan sih. Kan kita ya harus kerja jadi. Tar dulu ya, mau kerja dulu ya. Gitu. Mau ngajar, tar juga mau kerja dulu ya. Ngajar, jadi nggak ngajar-ngajar karena kerja. Apa yang harus kamu lakukan ketika kamu butuh ilmu dia? Pak Ustadz atau Pak Guru, nggak usah cari uang. Biar yang cari uang kamu. Paham? Buat keluarga Pak Guru tenang, kami patungan apa dan sebagainya. Gitu loh. Bukan berarti guru itu selamitan, bukan. Meskipun kau harus mengeluarkan uang modal asal demi perubahan akhlakmu, nggak apa-apa. Berjuta-juta saya keluarkan nggak apa-apa. Ketimbang nanti kau harus mengeluarkan anakmu dari penjara ratusan juta. Iyalah. Ketimbang nanti kamu harus mengeluarkan uang demi untuk menebus sertifikat yang telah digadaikan anakmu. Daripada kelak nanti engkau itu harus beli rumah lagi gara-gara rumahmu udah dijual sama anakmu misalnya. Gara-gara engkau harus beli pengacara agar pengacara itu membela ayahnya karena dituntut sama anaknya sendiri. Iya kan? Uangnya gede lagi kalau nggak punya akhlak tuh. Daripada kau harus menggantikan uang yang telah dipinjam oleh anakmu kepada orang lain untuk judol, untuk pinjol. Daripada kita harus ngurus-ngurus ini dan itu dan sebagainya, kemudian anak ternyata menghamili orang lain atau dihamili orang lain. Untuk menutupi itu semua butuh modal, gede modalnya, mending sekarang keluarkan modal. Jor-joran nggak apa-apa buat anak. Pak, uangnya Pak habis, kamu boros banget sih. Ya wajar anak-anak, yang penting anak di pondok. Tinggal pondok yang ngontrol keuangan, jangan boros-boros, sebulan 300.000. Tapi demi untuk mempertahankan anak di rumah itu, gak kurang-kurang modalnya. Kalau kamu pengen tahu para ulama di zaman dulu pengen jadi ulama itu modalnya nggak 1.000, 2.000, nggak 100.000, 200.000, perjuangannya hebat.